bisa memakai hewan untuk melakukan mujizatnya. Shalom, kita jumpa lagi untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang sarana mujizat terjadi. Saya akan baca dalam Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sarana mujizat terjadi. Sama seperti alat-alat musik yang ada di samping dan belakang saya ini adalah sarana yang bisa dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud dengan sarana? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Jadi sarana itu adalah sebagai alat. Demikian juga Tuhan memakai sarana untuk melakukan mujizatnya. Kita akan belajar yang pertama, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan berbagai mujizat. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, Tuhan bisa pakai sarana apapun. Untuk itu supaya kita belajar memahami sarana apa saja yang Tuhan bisa pakai untuk melakukan mujizatnya. Nah, yang pertama, apa yang ada pada kita? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita semua? Tuhan bisa pakai menjadi sarana untuk melakukan mujizatnya. Nah, yang pertama kita melihat apa yang ada pada Musa. Nah, yang ada pada Musa itu tongkat. Nah, tongkat itulah yang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana melakukan berbagai mujizat. Yang pertama, tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tongkat itu bisa mengubah air menjadi darah. Bahkan tongkat yang di tangan Musa itu bisa membelah laut terbelah. Jadi sarana Tuhan melakukan mujizat, Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita. Nah, saudaraku yang terkasih, itu masih Musa. Yang kedua, sarana yang ada pada kita itu seperti perempuan janda di Sarepta. Janda di Sarepta itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi sarana itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat mujizat, sehingga tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Nah, kita akan melihat juga bagaimana waktu seorang perempuan janda yang telah ditinggal oleh suaminya, dan waktu itu dia dililit oleh utang, dia datang kepada Nabi Elisa. Nah, apa yang ada pada janda itu yang ditanya oleh Nabi Elisa. Yang ada hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, sedikit minyak dalam buli-buli itu dipakai oleh Tuhan menjadi sarana melakukan mujizatnya. Maka janda itu diperintahkan oleh Nabi Elisa, mintalah segala bejana kosong daripada tetangga-tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Lalu tuanglah minyak dalam buli-buli itu. Maka pada waktu janda itu melakukannya, setiap tempat pecah yang kosong diisi penuh oleh minyak yang ada di buli-buli itu. Nah, Yesus juga melakukannya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus bisa melakukan
mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga makan 5.000 orang sampai kenyang. Itu pun masih dihitung laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan bersisa 12 batu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita. Apakah suara kita yang bagus, Tuhan bisa pakai sarana mujizat untuk menjadi saluran berkat bagi kita, sehingga kita melihat banyak orang-orang bernyanyi menjadi kaya raya. Sekali bernyanyi dia bisa dibayar ratusan juta, bahkan sampai miliar. Suaranya menjadi sarana mujizat, kepintarannya menjadi sarana mujizat. Apa yang ada pada kita, talenta, bakat, Tuhan bisa pakai saudaraku. Itu saudaraku yang kedua, sarana apa lagi yang bisa dipakai Tuhan melakukan mujizatnya. Yang kedua, Tuhan memakai hewan atau binatang-binatang yang lain. Yang pertama kita melihat Tuhan memakai hewan atau binatang. Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan Elia makan roti dan makan daging setiap hari. Tuhan pakai burung gagak. Tuhan bisa memakai binatang. Tuhan bisa memakai hewan untuk melakukan mujizatnya. Yang kedua, Tuhan memakai keledai Biliam berbicara untuk mentobatkan Nabi Biliam. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak tertutup kemungkinan kita juga akan mengalaminya. Tuhan bisa pakai binatang untuk menjadi saluran berkat bagi kita, khususnya dalam masa-masa COVID-19 ini. Kalau tidak ada lagi orang mau memperhatikan kita, memberikan kita makan dan minum, Tuhan bisa pakai binatang. Tuhan bisa pakai hewan mengantarkan berkat. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan bisa pakai anjing mengantarkan berkat kepada kita. Tuhan bisa pakai kucing. Tuhan bisa pakai tikus. Apa saja Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita, saudara-saudaraku. Dan pengalaman-pengalaman ini pasti dialami oleh banyak orang. Binatang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan mujizat bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, sarana Tuhan memakai mujizat. Yang ketiga, Tuhan memakai alam ciptaannya untuk melakukan mujizatnya. Tuhan bisa pakai sama seperti bangsa Israel. Pada waktu bangsa itu bersungut-sungut rindu memakan daging, maka Tuhan memakai angin yang kencang membawa burung puyuh. Burung puyuh dibawa oleh angin untuk memberikan umat Israel makan daging sampai kenyang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernah pengalaman orang di waktu dia bergumul untuk atap rumahnya yang sudah bocor. Dia adalah orang yang sangat susah, dia orang miskin. Dia tidak punya uang untuk membeli seng mengganti atap rumah yang bocor itu. Bahkan kalau datang hujan, rumah itu seperti jualan perabot, saudara-saudara. Ada piring di sana, ada baskom, ada ember, ada cangkir untuk menampung tetesan air dari atap. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang takut oleh Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh, tetapi mereka percaya
Tuhan pasti buka mujizat suatu saat. Maka saudaraku, mereka berdoa. Dan apa yang terjadi, entah di daerah mana, terjadi angin puting beliung. Lalu berterbanganlah seng-seng rumah orang. Dan herannya, itu seng yang baru terpasang. Dan hebatnya berjatuhan di atap rumah orang itu. Nah saudaraku, sebagai anak Tuhan tentu tidak langsung bersuka cita, bergeluri. Siapa tahu ada orang yang kehilangan mencari. Ditunggu beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Tetapi tidak ada orang yang mencari. Akhirnya keluarga itu punya kesimpulan bahwa ini berkat yang didatangkan oleh Tuhan lewat angin puting beliung. Nah saudaraku yang terkasih, alam ini Tuhan bisa pakai jadi sarana mujizatnya. Itu saudaraku, kita harus tetap percayakan pemeliharaan Tuhan. Mengerti bila suatu saat kita mengalami sesuatu berkat mujizat oleh karena angin, topan, membawa makanan atau hal lain. Di Alkitab pun kalau itu Tuhan pakai, tetapi harus hati-hati. Jangan langsung terus mencap bahwa setiap apa saja yang dibawa itulah berkat yang disuruh oleh Tuhan. Tetap kita harus berdoa, tetap kita harus berhikmat. Apakah ini benar-benar Tuhan yang perintahkan angin, Tuhan yang perintahkan alam untuk memberkati kita, saudara-saudara. Yang berikutnya, sarana Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Tuhan memakai pujian dan penyembahan untuk melakukan mujizat. Pada waktu bangsa Israel disuruh oleh Tuhan lewat kepemimpinan Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama mereka kelilingi 1 kali tanpa bersuara. Hari kedua 1 kali, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Dan pada waktu yang putaran ke-7 kali itu, Tuhan berfirman, bersoraklah, bersoraklah. Maka pada waktu putaran yang ke-7 di hari yang ke-7 itu, bangsa itu bersorak memuji nama Tuhan. Maka tembok Yeriko yang begitu tebal, begitu kokoh, begitu kuat, hancur oleh karena pujian bagi Tuhan. Nah untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita senang memuji Tuhan. Daud juga punya pengalaman di saat dia memuji Tuhan, memainkan suara seruling kecapi. Roh jahat yang ada pada Raja Saul undur karena roh jahat tidak tahan mendengar suara musik yang mengagumkan nama Tuhan. Dan ada kesaksian-kesaksian mereka disembuhkan, dipulihkan lewat mendengar pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah untuk itu saudaraku, pujian, penyembahan Tuhan bisa pakai sarana untuk melakukan mujizatnya yang luar biasa. Pada waktu jemaat muda-muda mereka berdoa memuji menyembah Tuhan, maka goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Pada waktu Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi, maka penjara itu mengalami gempa lokal.
Sehingga gempa itu membuka belenggu-belenggu yang mengikat tangan dan kaki Paulus dan Silas. Bahkan membuka pintu-pintu penjara. Oleh karena Paulus dan Silas bernyanyi bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari senang memuji menyembah Tuhan. Karena di balik pujian penyembah itu ada kuasa hadirat. Bahkan Tuhan bisa melakukan mujizatnya lewat pujian dan penyembahan. Jangan terlalu banyak saudaraku bernyanyi lagu-lagu dunia, bahkan lebih menyenangi lagu dunia yang kadang kala hanya untuk menghibur hati, pikiran, menyenangkan diri kita, daripada kita menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan yang bukan hanya menyenangkan, membahagiakan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Mujizat berkah bisa terjadi, saudara-saudara. Yang berikutnya saya akan menyampaikan yang terakhir, sarana Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Tuhan memakai mujizat dalam kelemahan, bahkan dalam perkataan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Paulus mengalami sakit di dalam perut, tapi dalam kelemahan itu, dalam penyakit itu, justru Tuhan memakai Paulus melakukan berbagai mujizat. Bahkan sapu tangan yang Paulus pakai bisa menyembuhkan banyak orang. Kain yang pernah dia pakai bisa menyembuhkan banyak orang. Bukan karena kain itu berbau keringat yang menyengat, sehingga setan, penyakit bisa keluar, bukan saudara. Tapi karena urapan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, karena Tuhan memakai baju, sapu tangan, kain yang pernah Paulus pakai. Bahkan Simon Petrus, bayangannya saja kena kepada orang-orang sakit yang dibaringkan di pinggir jalan. Orang-orang sakit itu sarana mujizat lewat perkataan. Lewat perkataan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan, tetapi dia berkata-kata, asalku jamah saja coba Yesus, sakitku akan sembuh, sakitku akan hilang, sakitku akan sirna, penderitaanku akan berhenti. Nah, perkataannya itu menjadi sarana mujizat yang luar biasa, sehingga lewat perkataan yang diucapkannya sehingga terjadilah kesembuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, Tuhan bisa pakai bahkan sarana-sarana yang lain. Tuhan tidak hanya terbatas kepada satu sarana untuk melakukan mujizat. Dan saya tidak tahu saudara-saudara pengalaman saudaraku seperti apa. Pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Apakah karena lewat apa yang ada pada kita? Apakah kita mengalaminya karena Tuhan memakai hewan atau binatang? Apakah Tuhan pernah memakai angin puting beliung untuk menjadikan berkat bagi kita? Apakah itu karena pujian dan penyembahan atau perkataan? Dan saya percaya setiap apapun itu, kalau
Tuhan sudah memakai, itu pasti luar biasa. Itu saudaraku yang terkasih, mujizat apa yang saudaraku sedang rindukan hari ini? Mari kita berdoa. Apa yang ada pada kita, mari kita gunakan. Musa hanya punya tongkat, tapi dipakai Tuhan melakukan berbagai mujizat, tanda-tanda heran lewat tongkat itu. Ada sedikit minyak dalam budi-budi, tapi Tuhan bisa pakai sarana mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Dipakai Tuhan menjadi sarana. Tuhan bisa pakai, percayalah. Itu tetap percayalah kepada Tuhan. Itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dialah segala mujizat tersedia. Biar sesuai dengan kehendaknya, keputusannya, Dia melakukan mujizatnya bagiku dan bagi kita semua. Namun satu hal yang kita percayai, bahwa mujizat itu pasti menjadi milikku dan milik kita semua. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah undur dari Tuhan. Mujizat masih ada, mujizat pasti ada. Walau kita merasa seperti sudah jalan buntu, tidak ada lagi harapan seperti Abraham, tidak ada lagi dasar untuk berharap, karena Abraham melihat Sarah sudah tua. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan yang dia sembah, yang bisa melakukan apa saja tanpa batas. Itu percaya, tetap jangan putus asa. Mujizat selalu ada, mujizat pasti terjadi. Itu tetap semangat ikut Tuhan, apapun pergumulan kita, apakah jodoh, pekerjaan, uang, apapun itu, sakit penyakit, apapun itu. Percaya, suatu saat kelak kita akan mengalami mujizat. Terserah Tuhan, Tuhan mau pakai apa sarana. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih, aku sungguh yakin dan percaya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar akan mengalami mujizat, karena Engkaulah yang punya mujizat, Engkaulah sumber mujizat itu Tuhan. Satu hal yang tidak boleh hilang dari hati kami, kami tetap percaya, kami tidak boleh berputus asa, kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh menjadi lemah, apalagi meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap percaya seperti Ayub, walaupun kehilangan segala-galanya, bahkan ditimpa penyakit yang menyakitkan, tetapi imannya tak pernah hilang, imannya tidak pernah surut, imannya tidak pernah kendor. Makanya dia mengalami mujizat berkat berlipat gandaan. Terima kasih Bapak, berdoa setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengalami mujizat yang luar biasa. Pakailah Tuhan sarana sesuai kehendak-Mu untuk kami alami mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.